Pertama-tama yang saya hormati pada kawan-kawan pengurus yang hadir hari ini, kemudian juga kawan-kawan Bakor, serta kawan-kawan Brigade yang sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini di tengah-tengah sedang gegap gempitanya nih ya pergerakan hari ini. Kemudian yang saya hormati juga selamat datang kepada perwakilan pimpinan cabang, Bung Ono, Bung Hermawan. Bung Ono ini, saya manggilnya Su sih, kami manggilnya Su. Dosen. Kampusnya di PC tuh, di bawah pohon mangga. Itu tempat bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh nyaman, sakral itu tempat. Kita dapat siraman rohani tuh dari beliau tuh, banyak banget terkait dengan organisasi. Banyak ilmu bermanfaat kita dapat dari beliau. Untuk hari ini ya kawan-kawan, agendanya seperti disampaikan Bung Komarun tadi, terkait dengan pengupahan, kita akan membentuk tim pengupahan. Kenapa harus dibentuk sih yang namanya tim pengupahan? Ya sejarahnya sedikit banyak sih. Waktu itu saya sempat ngalamin lah zamannya Bung Kris. Memang maksudnya Bung Kris itu baik, karena dari proses pengupahan, selamat datang untuk kopi. Kopi kalah Pak Ketua. Ya sambil kita coba menikmati kopi pagi ini ya, biar seger dikit. Kita juga nanti akan berdiskusi terkait dengan organisasi hari ini. Ya kawan-kawan, seperti yang saya katakan tadi terkait dengan pengupahan. Pada zaman Bung Kris memang pada setiap perundingan atau ya pengupahan seperti inilah gitu, event-event momen-momen seperti ini, beliau mengajak kawan-kawan Bakor terutama untuk ikut dalam setiap perundingan, karena gunanya nanti kan ini kaderisasi yang secara langsung diikuti kawan-kawan, pola kaderisasi. Jadi teman-teman tuh tahu proses pengupahan itu seperti apa. Karena pasti banyak yang seperti berasumsi, berpendapat masing-masing. Ini ada apa sih? Perundingan kok lelet banget lah atau apa. Dengan adanya saksi-saksi ini, jadi tahu kan proses pengupahan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, pembentukan panitia musnik. Musnik teman-teman pasti udah tahu. Musnik itu apa? Musyawarah unit kerja yang nanti akan diadakan pemilihan calon ketua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bung Kris sebagai ketua PUK, teman-teman jajaran pengurus. Aduh. Rokok matiin rokok. Biar gantengnya kelihatan. Siap. Yang saya hormati Bung Kris, jajaran pengurus beserta teman-teman semua. Tadi agak sedikit telat, tapi ada yang lebih telat lagi ternyata. Nggak apa-apa lah. Terus yang kedua, sepertinya memang tempat ini jauh dari Jonggol dan jauh dari Siam Semen Group. Terbukti di sini tidak kelihatan ada duren. Nggak apa-apa lah. Terus yang ketiga, saya gembira ini Pajar sudah memasuki tahap-tahap akhir periode kepengurusan. Berbarengan dengan itu memasuki fase juga di mana kita sedang dalam kesusahan untuk berhadapan dengan proses perundingan kenaikan upah. Ini sejarah terjadinya Bung Asep digotong ke rumah sakit sebetulnya sedang merumuskan pola-pola kenaikan upah di base camp. Minum kopi, ternyata muntah-muntah dibawa ke rumah sakit umum daerah Bekasi, masuk ke CT scan, ada darah di pembuluh otaknya. Tapi alhamdulillah lah, artinya saya melihat bahwa memang tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum pengurus disampai sedemikian rupa sehingga dia pun sampai harus terjatuh pada saat sedang bertugas. Kalau dalam ketentaraan mungkin ini yang disebut pahlawan itu ini.
Bagi saya seperti itu sudut tinjau saya. Terus yang kedua, kenapa upah harus digarap serius? Sampai dirapatkan di pleno ini ada kondisi-kondisi yang lain dari sebelumnya. Ciptaker sendiri menuai pro dan kontra. Makanya kemarin kita mengadakan aksi ke Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka minta keputusan Mahkamah Konstitusi tentang petunjuk pelaksanaan dari keputusannya. Dia berjanji akan mengeluarkan dalam waktu 7 hari. Karena apa? Karena sekarang pemerintah sendiri ngotot bahwa Ciptaker berlaku. Padahal keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat. Ini yang menimbulkan perbedaan pendapat yang pada titik akhirnya sampai ke bawah menimbulkan perdebatan di kita sendiri antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal ini yang diwakili oleh pengurus. Makanya ini nanti harus dibikin tim perunding yang memang betul-betul mengerti betul dari sisi norma, dari sisi kondisi ekonomi makro, dan lebih penting lagi mengerti kondisi ekonomi mikronya, internal fajarnya, terdampak nggak dengan keputusan-keputusan ini. Ini harus dibicarakan serius. Artinya saran saya memilih orang, memilih orang nanti yang masuk tim perunding tetap harus dari jajaran pengurus. Bila diperlukan ada bakor nanti ikut menjadi saksi. Mari kita mulai lunturkan ego kita, mari kita mulai kedepankan merawat akal sehat, mencari solusi. Mohon maaf, jangan sampai terlalu mengedepankan emosi lah. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, emosi itu diawali dengan kegilaan, diakhiri dengan penyesalan. Ini untuk tim perunding kenaikan upah. Terus untuk yang panitia musnik, ini hati-hati teman-teman. Saya melihat di pertemuan Purwakarta terakhir kemarin, melihat semangat teman-teman begitu hebatnya. Meskipun memang tidak dipungkiri juga ya, jujur-jujuran saja, kehebatan semangat itu terimplementasikan dalam tangisan yang paling kenceng pun ada sebetulnya. Nggak tahu lah. Itu sebetulnya karena saking cinta organisasi, begitu kita coba kasih metodologi psikologis untuk mengukurnya, kita ternyata masih punya sensitivitas yang tinggi untuk mengurus organisasi dan merawat keluarga. Karena ujung dari perjuangan organisasi harus berakhir pada kesejahteraan keluarga. Jadi bukan saatnya lagi mempertentangkan, mendikotomikan, mengantitesiskan antara keluarga dengan garis perjuangan. Nah, untuk musnik mengelola semangat ini harus melalui pintu-pintu yang memang sudah mulai harus dibuka. Melalui apa pintunya? Musnik. Capek kita tidak akan habis energi kalau kita hanya, mohon maaf, tidak akan pernah cukup energi kalau hanya kita akan mengorek-ngorek kekurangan-kekurangan masa lalu. Jangan ditinggalkan masa lalu, tapi ambil pembelajaran untuk menata ke depan menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Nanti pembikinan panitia musnik sinkronkan dengan kondisi ADART dan sinkronkan dengan orang-orang yang mengerti tentang, bukan dukun. Dukun kan visi ke depannya berdasarkan penglihatan alam goibnya kali ya. Buat 3 tahun ke depan Semeru akan meleduk umpamanya. Itu mah dukun lah. Tapi kalau panitia musnik nanti minimal harus bisa memprediksi 3 tahun ke depan akan terjadi apa di Pajar. Dari kalkulasi logiknya. Dari norma yang berkembangnya. Dari usahanya seperti apa. Pada titik akhirnya akan menimbulkan berdampak seperti apa. Pajar akan mengelola usahanya seperti apa. Berdampak pada ketenaga kerjaan seperti apa. Harus diantisipasi oleh pengurus yang seperti apa. Dan program kerja yang seperti apa. Itu wilayah musnik. Tidak bisa sekarang musnik hanya satu, mohon maaf, yang terkooptasi di pemikiran kita musik pilihan ketua. Kalau hanya pilihan ketua itu Indonesia nanti. Siapapun presidennya yang penting milih presiden hancur terus. Dan kita nggak pernah bergerak kok dari dulu. Zaman SBY ya begini-begini emang sejahtera pekerja enggak? Ini SBY pasti. Alhamdulillah simpatisan SBY. Nah, artinya karena kita terjebak dalam konsepsi bernegara saja, ternyata presiden tidak pernah bertanggung jawab, hanya sekedar pidato kenegaraan di depan DPR, MPR. Karena nggak ada sistem nih, presiden 5 tahun ke depan harus begini loh, nggak ada. Nah, kita sebetulnya
milih itu hal yang terakhir. Yang pertama, minta pertanggungjawaban 3 tahun ke belakang seperti apa pengelolaannya. Kedua, menyusun program kerja 3 tahun ke depan. Program kerja yang mampu mengantisipasi, mampu menjawab semua tantangan. Pada titik akhirnya ke depan kesusahan-kesusahan bisa dieliminir gitu. Bisa dikurangi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, untuk ini diperlukan orang-orang yang siap, yang mau berdiskusi, yang tidak mengedepankan ego masing-masing, memikirkan betul organisasi 3 tahun ke depan akan seperti apa, turunkan dalam bentuk program kerja. Umpamanya, ini hanya sekedar contoh gambaran saja, nanti wilayah kerja panitia Musnek dalam menyusun program kerja. Umpamanya gini, belajar dari pengalaman selama ini, Pajar kalau menyelesaikan suatu perkara, mau kenaikan upah, mau PHK, mau apapun, selalu selesai di tingkat bipartit. Artinya prioritas untuk mencetak pengacara di PUK Pajar menjadi prioritas nomor 2 atau nomor 3. Buat apa ada pengacara handal kalau manajemen Pajar masih bisa diajak ngomong, bicara baik-baik, menyelesaikan satu masalah. Berarti apa yang paling urgensi di Pajar? Oh, umpamanya manajemen supaya gampang diajak ngomong dan nurut kepada kemauan pekerja, berarti kita harus punya pasukan yang hebat, pasukan yang kompak, pasukan yang ditakuti. Artinya program kerja ke depan bagaimana mendidik teman-teman anggota bisa kompak. Itu prioritas pertamanya. Ini gambaran program saja. Nah, ini harus digodok dalam sistem. Oleh siapa? Panitia Musnik. Siapa panitia Musnik? Kalau rujukannya ADART, penanggung jawab Musnik adalah pimpinan unit kerja. Jadi panitia itu ketua dan sekretaris harus dari PUK, harus. Oh, ini menjaga netralitasnya gimana? Panitia Musnik hanya membuat rancangan program kerja. Kalau tidak netral, hasil rancangan materinya kan bisa dibatalkan oleh Musnik. Wah, ini nggak netral nih pemilihan ketua, kalau begini caranya, batalkan oleh proses Musniknya. Jangan merubah format ADART-nya, panitia Musniknya harus dari tidak menyertakan PUK, nggak bisa. Ini ADART mengamanatkan penanggung jawab Musnik adalah PUK. Jadi kewenangannya membentuk panitia adalah wilayah PUK. Masalah netralitas sifat dari panitia Musnik hanya bikin rancangan, bisa dibatalkan pada saat proses Musnik. Jadi jangan punya pikiran belum sudah memelihara suudon, kecurigaan. Tetap intinya nanti yang mensahkannya adalah panitia proses Musniknya. Yang penting panitia Musnik mengkonsep rencana-rencana ke depan itu menjadi lebih baik. Pada titik akhirnya dibawa ke proses Musnik, nanti disahkan oleh keputusan Musnik. Ini titik tekan sebetulnya pada proses Musnik, lebih utama kita di titik tekan program. Begitu program sudah disahkan oleh Musnik, tinggal ditawarkan siapa yang mampu menjalankan program ini untuk jadi ketua PUK. Karena ketua PUK harus berdasarkan menjalankan program. Jangan janji kampanye, kalau saya jadi presiden saya tidak akan masuk got umpamanya. Itu kan arah bernegara ditentukan oleh janji yang belum jadi gitu loh. Sama halnya dengan arah organisasi, kalau Bung Kris belum jadi sudah kampanye saya akan memajukan Pajar, sementara ada program kerja yang sudah disusun oleh teman. Dirubah mindsetnya bahwa proses Musnik lebih utama pada penekanan program sama meminta pertanggungjawaban, baru nyari orang yang mampu melaksanakan program kerja. Tolong diingatkan saya, kalau saya nggak ada yang ngingetin, saya selalu kepingin jadi presiden terus soalnya. Terus hal yang lain yang mesti harus saya sampaikan juga, teman-teman, situasi terkini kemarin pernah ada yang nggak ngikut ke Purwakarta, yang nggak ngikut semua ya di sini ya. Sutar nggak ikut, Sutar. Artinya gini teman-teman, saya ngasih gambaran ke teman-teman waktu di Purwakarta, tantangan tidak semakin sederhana dan itu betul-betul sekarang sedang terjadi. Artinya saya pesan kembali, apapun yang nanti dihasilkan Musnik setelah digodok betul, lebih utama kembali kepada penyikapan kita membangun kekompakan. Pajar sekarang sudah dikendalikan dari Thailand. Artinya kewenangan dalam negeri tinggal 49% lagi, itu pun terbagi dalam beberapa tangan. 51% ada di Thailand. Artinya kekuatan dari Thailand tidak pernah memperhatikan budaya lokal Indonesia. Bisa saja nanti kebijakannya ekstrim ke depan. Sangat bisa jadi. Dan ini mulai terjadi di yang kemarin meninggal ketuanya almarhum di PUK Siamindo Gipsum, Bung Walim.
Nah, artinya apa jawaban terhadap tekanan-tekanan intervensi luar ini? Pada titik akhirnya hanya tetap pada konsepsi berjamaah. Teman-teman musnik itu menyusun prosedural arah imam sambil memilih imamnya ke depan siapa. Pada titik akhirnya kalau imam sudah terpilih oleh proses musnik, ikuti imam. Imam ruku ya ruku, imam sujud ya sujud, imam kemana ikutin selama proses yang diajak oleh imam adalah proses dalam garis perjuangan. Kalau salah ingatkan imam. Dengan apa? Artinya konsepsi berjamaah menjadi sangat penting. Apa inti dari konsepsi berjamaah? Ketaatan jamaah terhadap kepatuhan, ketaatan jamaah terhadap komando imam. Jangan imam ngajak begini tapi jamaah lembur dan kemana-mana malah. Ini kuncinya. Dan kekompakan itu ada pada seperti itu. Konsepsi berjamaah ini dibawa oleh TNI, satu komando TNI makanya tidak pernah berbeda meskipun hatinya gremet di level-level bawah. Tapi tetap satu komando. Komandan ngomong begini tetap komandan ngomong perang, perang. Sama di Fajar nanti siapapun yang terpilih oleh proses musnik, begitu imamnya setelah melalui proses diskusi dan sebagainya menentukan arah perjuangannya ke sini, ikutin. Saya pikir itu hanya itu modal satu-satunya menghadapi kita kekuatan kapital, kekuatan modal yang terus berputar di seluruh dunia. Konon katanya dunia sekarang dikuasai oleh 200 perusahaan besar dan kita ada di dalam pusaran itu, makanya kesejahteraannya tidak pernah keluar dari pusaran itu. Hanya dengan kekompakan kita bisa mensiasati itu. Siap untuk kompakan teman-teman ya? Saya pikir tidak ada lagi yang bisa disampaikan. Nanti kalau sudah masuk ke teknis, barangkali nanti kita bisa diskusi lanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas nama pimpinan cabang, saya mengucapkan selamat berrapat pleno. Mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk teman-teman di Fajar. Sudah bisa saya bilang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dijadikan tim perunding. Nah, setiap perundingan nanti kita akan membawa 2 saksi dari bakor ataupun anggota, terutama yang saksi yang benar-benar bisa menyampaikan nanti hasil atmosfernya seperti apa di dalam perundingan itu bisa disampaikan kepada anggota dengan benar-benar jelas agar supaya anggota juga tidak salah informasi dan hanya menunggu, tidak mau terlibat dalam perjuangan pengupahan kawan-kawan. Mungkin bisa dimulai dari sisi sini, sebelah kiri, sebelah kanan saya. Bung Sekjen bisa dimulai mungkin. Bung Dedi Suwandi, Bung Beni Dama, sama Bung Hermanto Simatupang. Untuk tim lobby biasanya ketua Bung Usman sama Bung Harun. Mohon maaf untuk pelaksanaan pemilihan ketua. Saya rasa dimanapun dan saya sudah melaksanakan dan merasakan 3 periode menjadi panitia, baru kali ini PC ikut campur dalam hal pembentukan panitia. Karena menurut saya ini adalah kerja PUK. Itu satu. Dan kedua, PC dalam hal ini sebagai perangkat organisasi cuma memberikan masukan, dan itu pun kalau bisa dilaksanakan oleh kita. Karena apa? Di anggaran dasar rumah tangga sendiri tidak diatur bahwa PC dalam hal ini untuk memandu kita. Yang berhak memandu kita adalah PUK. Mohon maaf, PC. Itu satu. Jadi yang kami rasa itu, ya ini mungkin Fajar ini besar banget kita sampai PC mau turun tangan, tapi ya inilah hajat kita yang punya, kita yang melaksanakan, PC yang mengawasi. Itu apalagi nanti kita ini, mohon maaf, tadi kita setelah dibentuk oleh panitia dibentuk oleh panitia perundingan upah yang mungkin nanti akan berbenturan. Karena apa? Secara tidak langsung apabila sudah dipilih oleh panitia, pengurusan itu secara demosioner itu akan secara otomatis sama demosioner. Karena apa? Apabila demosioner itu hal-hal yang memutuskan sifatnya urgent itu tidak bisa.
gitu. Jadi ini tolong untuk dipahami oleh teman-teman dan oleh ini, karena apa? Kita kerja PUK, kita ada di PUK. Jadi mohon maaf apabila nantinya ada ke ini, yaitu karena itu pengalaman saya selama menjadi dan menjadi panitia, karena kita tinggal laporan aja ke PC bahwa kita sudah persiapan musik dalam membentuk panitia dan kita yang melaksanakan gitu. Ya syukur sekali, alhamdulillah sekali PC hari ini bisa datang untuk memberi edukasi lah gitu. Karena apapun itu kita sudah ada di anggaran dasar rumah tangga. Dan insya Allah kami yang ada di sini tidak akan melenceng dari anggaran dasar anggaran rumah tangga SPK SPSI. Ini mungkin ini mah dari saya, bukan sama siapa. Betul apa yang ada di apa sih? ADART itu. Tapi yang dibicarakan oleh siapa? Bung Ono ya. Setiap musnah ataupun musnik, istilahnya tetap musyawarah daerah, tetap ada kepengurusan daerah. Musyawarah nasional tetap ada kepengurusan dari nasional, dari pusat. Nah, mungkin pengurus sekarang melihatnya seperti itu. Ya, tapi tetap kita balikan ke floor. Betul. Soalnya kenapa? Kepengurusan yang sekarang ini, yang masih berjalan ini, mungkin sedikit atau banyaknya punya hak prerogatif sendiri. Tapi tetap kita dibalikan lagi ke floor. Betul. Ya, yang dibicarakan oleh Bung Yusuf benar, Bang Jamal benar, ataupun Bang Ono dari PC benar. Setiap musyawarah nasional atau musyawarah daerah ada dari kepengurusan daerah atau kepengurusan pusat. Itu masalah di situ ada kontrak atau flow-nya. Pemikiran kita bebas masing-masing, tidak ada intervensi. Betul teman-teman? Kita masih sepaham? Kita masih sepakat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih dari saya itu ya. Saya tambahkan, ya sebenarnya itu tadi yang dibilang Bung Ono dari tadi dan dulu yang waktu di Purwakarta. Kita itu harus berbaik sangka dulu. Jadi kawan-kawan mau menyampaikan apa belum selesai, kawan-kawan juga belum jelas apa yang mau disampaikan, tapi sudah berburuk sangka dulu, akhirnya ya hanya timbul kata Bung Sutar tadi, debat kusir doang. Jadi seperti yang sudah kita laksanakan, kita lalui bersama-sama, seperti tadi pembentukan panitia, pembentukan tim perunding, ini usulan dari PUK ini, usulan dari Bakor ini. Nah di sini fungsi kita hadir di sini dalam rapat pleno, kita menentukan siapa nih yang benar-benar layak. Jangan hanya mengandalkan ego, karena kita tahu ke depan tantangan PUK PT Fajar Surya Wisesa sangat luar biasa. Saya sendiri, saya pribadi kalau ditunjuk sebagai ketua PUK, walaupun semua kawan-kawan mengusung, saya lebih baik resign. Karena tanggung jawabnya saya sangat tidak kuat. Nah, untuk menyingkat waktu, Bung Sekjen mungkin bisa tampilkan di layar. Nono. Nono Nugraha. Yusuf. Nono. Semangat untuk bang, berat banget kayaknya ya. Aduh, Yusuf. Gus, di kota tuh Gus. Nono. Masa disuruh mulu Gus? Bakar potensial. Nono. Tiga sialnya doang. Bang Ade. Yusuf. Terakhir. Yusuf. Oke, tolong ditotal, Bung. Joy, dijumlah dulu Joy, per satu orang. Jumlah. Topi siapa ya? Yang masih dipakai.
Hasil suara kawan-kawan total berapa? 65. 65 total. Total suara 65. Oke. Untuk suara pertama Bung Yusuf mendapat suara 21. Bung Nunu mendapat suara 34. Bung Catur 10. Artinya sudah disepakati kawan-kawan semua bahwa hari ini yang terpilih ketua panitia musnik adalah saudara Nunu Nugraha. Hidup pekerja. Kita pekerja kawan-kawan. Terkait pemilihan ketua panitia musik ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya panitia musik ini kita bukan untuk jalan-jalan, kita untuk bekerja. Atur aja dah. Next ke depannya. Jadi saya butuh orang-orang yang memang mau bekerja, bukan hanya mau punya keinginan untuk jalan-jalan saja. Tolong bantu saya. Nah, untuk sekretaris tadi menurut kesepakatan kan ditunjuk sama ketua panitia musik. Iya. Saya menunjuk Bung Nandar Hardiansyah. Untuk bendahara saya menunjuk Bung Beni. Untuk ketua SC saya menunjuk Bung Wido. Nah, untuk anggota dari SC sendiri saya serahkan ke Bung Wido. Monggo silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anggota SC saya memilih satu sebagai anggota Bung Irfan Saptanjani. Keduanya untuk anggota SC Bung Randika.